Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Pembahasan kali ini datang dari dalam negeri. Mengacu pada kesuksesan pesawat CN235, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI mengembangkan pesawat baru dengan nama N219. Pesawat ini dikembangkan sebagai alat transportasi yang akan menghubungkan daerah-daerah di wilayah Indonesia, khususnya daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Apa yang membuat pesawat ini istimewa? Mari simak pembahasan selengkapnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. N219 merupakan pesawat serbaguna berukuran sedang bermesin turboprop yang dikembangkan oleh PT DI. Pesawat N219 dapat dikonfigurasikan sebagai angkutan sipil, angkutan militer, dan angkutan kargo. Pesawat didesain untuk dapat melakukan lepas landas dan mendarat di landasan yang terbatas. Kabarnya pesawat juga dapat dikonfigurasikan untuk dapat lepas landas dan mendarat di atas air sebagai pesawat amfibi. Awalan N pada nama N219 diambil dari nama Nurtanio, seorang marsekal muda TNI pada awal kemerdekaan yang memiliki cita-cita besar yaitu berkeliling dunia dengan pesawat terbang buatan bangsanya. Nurtanio juga merupakan perancang dan pengembang pesawat all-metal pertama di Indonesia yang diberi nama Sikumbang pada tahun 1950-an. Kontribusinya yang besar membuat Nurtanio layak disebut sebagai salah satu pahlawan perjuangan kedirgantaraan Indonesia, dan namanya kemudian diabadikan sebagai nama pesawat. Rencana pengembangan pesawat N219 sudah dimulai sejak tahun 2003. Prototipe pertama diselesaikan pada awal tahun 2017 dan melakukan uji terbang pertamanya pada tanggal 16 Agustus 2017 di Bandara Hussein Sastranegara dengan durasi percobaan selama 26 menit dari lepas landas hingga pesawat kembali mendarat. Prototipe N219 memperoleh sertifikasi tipe atau Type Certificate pada akhir tahun 2020 setelah menjalani berbagai uji penerbangan. Namun hingga saat video ini dibuat, pesawat belum dapat diproduksi massal, meskipun pada awalnya PT DI merencanakan mulai memproduksi pesawat pada tahun 2022. Secara umum, desain dan spesifikasi pesawat N219 identik dengan pesawat DHC-6 Twin Otter yang diproduksi oleh De Havilland Aircraft, sebuah perusahaan pesawat asal Kanada. Pesawat N219 memiliki panjang 16,5 meter dan tinggi 6,18 meter. Pesawat didesain menggunakan konfigurasi sayap tinggi atau high wing dengan rentang sayap 19,5 meter. Dari sisi keseimbangan aerodinamis, pesawat menggunakan konfigurasi ekor salip atau cruciform tail yang terdiri dari dua horizontal stabilizer yang ditempatkan pada bagian tengah vertical stabilizer. PT DI mengklaim bahwa pesawat N219 memiliki kabin yang paling luas di kelasnya, yang dapat menampung hingga 19 orang penumpang. Kabin juga dilengkapi dengan pintu yang lebar dan tangga integral untuk memudahkan proses naik turunnya penumpang secara mandiri, bahkan tanpa dukungan peralatan darat. Dalam keadaan kosong, pesawat memiliki bobot 4,3 ton, dan pesawat mampu mengangkut muatan hingga 2,3 ton. Sehingga dalam keadaan terisi penuh, pesawat dapat memiliki bobot maksimum hingga 7 ton. Untuk menopang bobot tersebut, pesawat dilengkapi dengan 3 roda pendaratan dengan konfigurasi 2 roda di bagian belakang dan 1 roda di bagian depan. Sebagai pesawat serbaguna, pesawat N219 menggunakan tipe roda pendarat tetap atau fixed landing gear, di mana roda pendarat tetap digantung di bawah pesawat selama penerbangan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi biaya produksi, yang sejalan dengan tujuan pengembangan pesawat yaitu untuk beroperasi sebagai pesawat perintis, yang dapat lepas landas dan mendarat di landasan yang terbatas bahkan pada landasan tanah sekalipun. Untuk melakukan lepas landas, pesawat hanya membutuhkan jarak sekitar 455 meter. Sedangkan untuk mendarat, pesawat hanya membutuhkan jarak sekitar 509 meter. Sehingga pesawat N219 dapat dikategorikan sebagai pesawat dengan kemampuan short take off and landing atau STOL. Pada sektor dapur pacu, pesawat ditenagai oleh dua mesin turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A42 yang dipasang pada sayap.
Setiap mesin mampu menghasilkan tenaga sebesar 630 kW untuk memutar baling-baling logam Hatzel 4 bilah dan menghasilkan daya dorong. Pesawat N219 mampu terbang dengan kecepatan maksimum 390 km per jam dan terbang hingga ke ketinggian 7.000 meter atau 24.000 kaki. Dengan muatan penuh, pesawat dapat menempuh jarak hingga 890 km. Dalam hal operasional, pesawat dikendalikan oleh dua awak yang terdiri dari pilot dan kopilot. Hal yang istimewa dari pesawat N219 adalah, meskipun pesawat dikembangkan dengan tujuan sebagai pesawat perintis, namun ia sudah dilengkapi dengan sistem avionik Garmin G1000 Flight Deck teknologi yang mengintegrasikan display berukuran besar dan beresolusi tinggi untuk menampilkan berbagai parameter penerbangan. Kokpit juga dilengkapi dengan teknologi Terrain Awareness and Warning System untuk memberikan pandangan 3 dimensi bagi pilot dan kopilot. Adapun rekapitulasi spesifikasi pesawat N219 adalah sebagai berikut. Hingga saat video ini dibuat, belum ada informasi yang jelas mengenai harga pesawat N219. Kemungkinan pesawat akan dibanderol sekitar 3,8 hingga 4,5 juta US dollar, atau setara dengan 38 hingga 45 miliar rupiah per unitnya. Meskipun pesawat belum diproduksi, namun sejumlah pihak sudah menunjukkan ketertarikan pada pesawat N219 dan menempatkan pesanan sebagai pelanggan pertama ketika produksi telah berjalan. Adapun peminat pesawat tersebut didominasi oleh maskapai penerbangan domestik Indonesia, pemerintah daerah, dan juga TNI. Pada akhirnya, kita tentu berharap semoga pesawat N219 dapat diproduksi secara real, bukan guyonan seperti mobil SMK. Itulah pembahasan mengenai pesawat N219. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.